Ya belum dihidupin. Iya. Tuh gimana? Terus, mana suaranya? Dimatiin, Sep? Dimatiin nih? Hah? Rusak lagi? Oh, tes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dan karunia sehingga kita bisa bermajelis ilmu walaupun lewat media. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'immatus salaf atau tokoh salaf, pagi ini kita akan berkisah tentang kisah seorang ulama yang memiliki 5 cacat. Akan tetapi 5 cacat ini tidak menjadikan dia putus asa untuk belajar agama sehingga menjadi ulama yang sangat mulia. Pertama, dia aswad, orangnya hitam. Antum hitam apa putih? Antum putih lah ya. Kemudian orangnya a'war, buta sebelah. Kemudian yang ketiga aftosh, hidungnya masuk ke dalam. Orang Arab biasa mancung, ini masuk ke dalam, pesek, rata dengan wajahnya. Kemudian yang keempat asyal a'raj, susah untuk bergerak, baik tangan ataupun kakinya. Kemudian yang terakhir summa amiya ba'da dzalik, kemudian setelah dia tua dia pun buta. Bayangkan, hitam, buta sebelah, hidungnya masuk ke dalam, kemudian pincang, dan setelah tua dia buta. Tetapi ulama ini satu-satunya ulama yang boleh berfatwa di zamannya ketika musim haji. Yang lain tidak boleh, dia saja yang boleh berfatwa. Siapa dia? Dia adalah Al-Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Atha ibn Abi Rabah. Subhanallah, ikhwatu fiddin wal niran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama di zamannya, di zaman itu kebanyakan mantan budak. Ulama-ulama besar di zaman salaf itu kebanyakan mantan budak. Seperti yang diceritakan Imam Zuhri ketika ditanya oleh seorang khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Jadi ada khalifah namanya Abdul Malik ibn Marwan berkata kepada Zuhri. Zuhri ma'ruf, sudah saya kisahkan.
Maka Abdul Malik ibn Marwan bertanya kepada Imam Zuhri, min aina qadimta ya Zuhri? Dari mana kau datang wahai Zuhri? Kata Zuhri, min Makkah, saya datang dari Makkah. Kemudian Abdul Malik ibn Marwan bertanya, siapa yang memimpin di Makkah? Maka Zuhri mengatakan Atha ibn Abi Rabah. Kemudian kata Abdul Malik ibn Marwan, aminal Arabi hu am minal mawali? Apakah dia orang Arab atau dari mantan-mantan budak? Qultu, aku katakan minal mawali, dia mantan budak wahai khalifah. Kemudian Khalifah Abdul Malik ibn Marwan mengatakan, fima sadahum, dengan apa dia memimpin manusia? Kemudian Imam Zuhri mengatakan biddiyanati war riwayat, dengan agama dan riwayat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kemudian Abdul Malik ibn Marwan memuji Atha. Kemudian setelah itu disebutkan beberapa ulama selain Atha. Di antaranya adalah Imam Tawus. Di mana Imam Tawus? Di Yaman. Siapa Tawus? Mantan budak. Kemudian disebutkan di Syam, maka tersebutlah seorang alim namanya Makhul. Siapa Makhul? Dia mantan budak. Kemudian setelah itu disebutkan Hudzail. Kemudian juga Ahlul Jazirah, maka disebutkan seorang ulama Maimun ibn Mihran. Siapa Maimun ibn Mihran? Budak juga, bukan orang Arab. Kemudian setelah itu disebutkan Khurasan, maka tersebutlah ulama Adh-Dhahhak ibn Muzahim. Dia pun termasuk mantan budak. Kemudian disebutkan tentang Basrah, maka tersebutlah Ibrahim An-Nakhai. Baru setelah bicara tentang Ibrahim An-Nakhai, apakah dia orang Arab ataukah budak, mantan budak? Dia orang Arab. Lihat di zamannya yang dari Arab cuma satu, tapi yang lainnya adalah mantan-mantan budak. Ma'asyiral muslimin, makanya kemudian Khalifah Abdul Malik ibn Marwan mengatakan, wailaka, celaka, sungguh mawali telah memimpin Arab. Maka katanya Zuhri, ya Amiral Mukminin, innama huwa dinun man hafidhahu sada wa man dayyahu saqat. Kata Zuhri, ya Amiral Mukminin, bukan begitu. Bukan berarti mantan budak memimpin orang Arab, bukan. Akan tetapi ini soal agama. Barang siapa yang menjaga agamanya, maka dia akan menjadi pemimpin. Barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya, maka dia akan tumbang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Atha ibn Abi Rabah adalah seorang budak yang dimerdekakan. Jadi Atha ini, ikhwan, sekarang kalau kita punya budak, orangnya hitam, orangnya pesek, penglihatannya kurang jelas, kemudian pincang, kemudian kalau sudah tua dia buta. Kira-kira apa yang diharapkan dari budak ini? Coba suruh kerja nggak bisa, suruh bantu angkat-angkat pun tak bisa. Lalu hanya kasih makan saja, kan artinya tidak ada timbal balik kepada tuannya. Tapi karena Atha ini ada kelebihan, yuhibbul ilma, mencintai ilmu, maka oleh majikannya dimerdekakan. A'taqtuka liwajhillah, sudah kau merdeka saja. Ketika Atha bin Abi Rabah dimerdekakan oleh tuannya, menangis dia, tak mau, pengen jadi budak saja. Bayangkan. Padahal budak itu kan ingin membebaskan dirinya, makanya ada istilah abdun mukatab. Dalam pembahasan perbudakan itu kan ada istilah abdun mukatab itu. Hamba yang membebaskan dirinya dengan uang yang dicarinya.
Tapi Atha bin Abi Rabah ini sudah dimerdekakan, enggak mau dia. Nangis dia. Datang kepada ibunya. Kemudian mengatakan, kenapa majikanku memerdekakanku, wahai ibu? Lihat. Ini menunjukkan bahwa perbudakan dalam Islam itu tidak sebagaimana digambarkan Barat untuk memburuk-burukan Islam. Jangan terpikir budak itu kemudian terlintas disiksa, jadi romusa, bekerja keras untuk majikannya. Bukan. Islam tidak pernah memperlakukan manusia seperti itu. Karena alasan perbudakan dalam Islam itu hanya karena kekufuran saja. Tapi kalau dia sudah dibeli, kemudian jadi budak kita, maka layaknya dia pembantu kita. Ada hak makan, ada hak pakaian, ada hak tempat, dia bagian keluarga. Makanya ada orang-orang yang senang jadi budak dan tidak suka merdeka. Kenapa? Karena dia hidupnya dijamin oleh tuannya masalahnya. Kalau dia merdeka, kan dia mau makan dari mana? Kan begitu ya? Maka Islam itu tidak sebagaimana yang mereka gambarkan soal perbudakan itu. Contohnya Atha ini, dimerdekakan malah nangis dia. Ya, tidak mau. Jadi Atha bin Abi Rabah akhirnya kata ibunya, dihibur sama ibunya, sudah gini saja. Kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan wahai Atha, idhab ila ulama. Pergilah kau kepada para ulama. Utlubul ilm. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Maka dari situlah maka ada semangat dari orang tuanya, dari ibundanya, diberikan semangat untuk belajar. Maka datanglah Atha ke beberapa ulama, di antaranya sahabat Rasul. Dia datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia datang kepada Abu Hurairah. Dia datang kepada Rafi ibn Khudayj. Dia datang kepada Zaid ibn Arqam. Dia datang kepada Safwan ibn Umayyah, Ibnu Zubair, Abdullah ibn Amr, Ibnu Umar, Jabir, Muawiyah, Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian juga dari kalangan wanita, Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah, Ummu Hani, dan banyak lagi sahabat-sahabat Rasul, baik dari kalangan perempuan ataupun laki-laki, bahkan istri-istri Nabi Ummul Mukminin juga didatangi Atha bin Abi Rabah. Makanya wajar kalau Atha bin Abi Rabah menjadi alim ulama Makkah. Ketika Abdullah bin Abbas meninggal dunia, tidak ada yang cocok menggantikan jadi mufti di Mekah selain daripada Atha bin Abi Rabah. Kecerdasannya luar biasa. Taib. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Murid-muridnya juga sama, menjadi ulama besar. Imam Mujahid, muridnya Atha, ahli tafsir. Imam Zuhri, muridnya Atha. Imam Qatadah, Amr ibn Shu'aib, Malik ibn Dinar, Salamah ibn Kuhail, Al-A'mash, Ayyub As-Sikhtiyani, Yahya bin Abi Kathir, dan banyak lagi di antara murid-muridnya, termasuk Auza'i, Lais ibn Sa'ad, ibn Ishaq, Hamad ibn Rahman ibn Abi Layla, sebagaimana disebutkan Imam Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Tapi saya akan mengambil beberapa penggalan kisah saja yang menarik untuk kita kaji. Atha itu ikhwan, usianya panjang. Usianya itu sampai mencapai 100 tahun. Jadi Atha diberikan usia sampai 100 tahun. Tetapi dijelaskan oleh para ulama, lihat, ketika di usia 100 tahun, apa kata ulama? Usia 100 tahun ya. Ulama mengatakan bahwa Atha itu diberikan usia 100 sana, 100 tahun. Kemudian wallahi demi Allah, kata Ibnu Jurayj, dia mengatakan, lazimtu Atha'an, sungguh aku pernah hidup bersama Atha, Thamani asyarata sanatan, selama 18 tahun bermulazamah, kata Ibnu Jurayj. Wa kana ba'dama kabura wa dha'ufa, ketika Atha itu sudah tua, sudah remah, yaqumu ila salati
fayaqra'u mi'atai ayatin minal baqarati wa huwa qa'imun la yataharrak. Lihat. Ya. Jadi Atha bin Abi Rabah ini usia sudah 100 tahun, sudah tua, sudah renta. Tapi kalau dia solat, dia baca ayat 200 ayat. Usianya 100 tahun, tetapi sekali dia solat 200 ayat dia baca satu rakaat. Katanya Ibnu Jurayj, demi Allah, kalau Atha sudah solat dan membaca 200 ayat dari surah Al-Baqarah, seolah-olah jasad yang tidak bergerak, mereka diam, khusyuk gitu ya. Biasa ya kawan. Kita ini belum 100 tahun, 40 tahun pun belum. Ya antara 30 sampai 20 ya. Tapi kalau sudah solat panjang-panjang, itu yang masuk ke kaki bukan semut, udah kecoa. Bukan kesemutan, kekecoaan sudah. Udah enggak tahan. Ya. Jadi kenapa Atha bisa lama seperti itu dia solat dia? Sekali lagi karena semangat yang luar biasa. Fahfad, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Makanya ada seorang syekh bercerita bahwa dia berjumpa dengan orang yang usianya 90 tahun. Orangnya sehat, giginya masih utuh, matanya masih jelas, kupingnya masih jelas, jalannya pun belum ada asam urat, betul-betul sehat, usianya sudah 90 tahun. Jadi seorang syekh ini bercerita, aku kagum dengan seseorang yang sudah tua tapi tidak ada penyakit sama sekali. Ketika ditanya apa resepnya, dia hanya membacakan hadis Nabi SAW. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Karena di waktu muda aku menjaga Allah. Artinya menjaga syariat-syariat Allah. Mataku digunakan untuk baca Quran, telingaku digunakan untuk mengaji, kakiku dilangkahkan ke tempat yang halal dan begitu seterusnya. Maka di masa tua Allah jaga badanku. Ihfadillaha yahfadka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Atha bin Abi Rabah adalah orang yang dikenal memperhatikan fuqara wal masakin. Jadi suatu ketika ikhwan, ketika Hisham bin Abdul Malik, jadi Atha itu hidup di beberapa khalifah. Masalahnya karena usianya panjang, sehingga dia hidup di zaman Abdul Malik ibn Marwan, di zaman anaknya juga Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, di zaman Sulaiman, di zaman Yazid gitu. Jadi dia hidup di masa-masa yang memang peralihan satu khalifah dengan khalifah yang lainnya. Jadi di antara perhatian beliau kepada para fuqara wal masakin, jadi ketika datang Abdul Malik ibn Marwan ke Mekah untuk haji, dan diceritakan oleh Imam Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Atha ini masuk ke ruangan Abdul Malik ibn Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik kemudian masuk ke tendanya. Ketika datang Atha ini, senanglah Hisham bin Abdul Malik dan mengatakan, marhaban ya Aba Muhammad, selamat datang wahai Aba Muhammad, duduk di sini. Akhirnya kemudian kata Hisham bin Abdul Malik, dia mengatakan kepada Atha bin Abi Rabah, ya Aba Muhammad, hajatuk, wahai Aba Muhammad, sebutkan keinginanmu. Kata khalifah, sebutkan keinginanmu. Maka kemudian kata Atha bin Abi Rabah, ahlus sugur ya khalifah, ahlus sugur. Maksudnya, lihatlah para mujahidin itu, para tentara, keluarga mereka itu perlu disejahterakan. Jangan kau kecewakan mereka, para mujahidin yang telah betul-betul memperjuangkan Islam. Akhirnya kata khalifah, bendahara, catat apa yang dikatakan Atha bin Abi Rabah, berikan dana itu kepada mereka ahlu syukur. Kemudian ditanya lagi, hajatuk ya Aba Muhammad, apalagi wahai Aba Muhammad? Maka kata Atha mengatakan, ahlul hijaz,
Ahlul Hijaz maksudnya Mekah dan Madinah, mereka adalah keluarga sahabat-sahabat Rasul yang telah memperjuangkan agama Rasul. Mereka fuqara, bantu mereka. Akhirnya kata Hisham bin Abdul Malik, bendahara, tulis, catat, berikan kebutuhan mereka. Kemudian kata Hisham bin Abdul Malik, hajatak ya Aba Muhammad, hajatuka ya Aba Muhammad, apalagi hajatmu ya Aba Muhammad. Kemudian dia menyebutkan ini itu, dan khalifah tidak pernah menolaknya. Sampai terakhir khalifah mengatakan, ada lagi wahai Atha, Aba Muhammad. Kata Atha bin Abi Rabah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir wahai khalifah. Kemudian Atha mengatakan, ya khalifah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha khuliqta wahdak. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu sendirian. Wa tamutu wahdak, dan engkau akan mati sendirian. Wa tadfinu wahdak, dan engkau tudfanu wahdak, dan engkau akan dikubur sendirian. Wa tuhsyaru wahdak, dan engkau kelak akan dibangkitkan sendirian. Wa tuhasabu wahdak, dan engkau juga akan dihisab sendirian. Ittaqillah, bertakwalah kau kepada Allah wahai khalifah. Karena Atha ini orangnya ikhlas, tentu yang mendengarkan pun akan terenyuh dengan nasihat-nasihat Atha. Akhirnya Hisham bin Abdul Malik menangis. Kemudian setelah itu Atha berpamitan, kata Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, ambillah kis ini, maksudnya isinya dengan emas perak itu, kasihkan Atha. Kejar sama bendaharanya. Kemudian setelah sampai, ya Atha, ini dari khalifah. Marah Atha dan mengatakan, kembalikan uang itu kepada khalifah. Kembalikan uang itu kepada khalifah. Kemudian dia membacakan ayat Al-Quran, in ajriya illa alallah, sesungguhnya balasanku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian juga Atha bin Abi Rabah ini di zaman Sulaiman ibn Abdul Malik juga. Kalau tadi kan di zaman Hisam ibn Abdul Malik, di zaman Sulaiman ibn Abdul Malik, ketika itu diceritakan bahwa Sulaiman ibn Abdul Malik itu ketika haji melihat ada sekumpulan orang sedang bertanya soal haji, karena tidak ada yang beri fatwa kecuali satu orang, Atha, di saat itu. Makanya Atha itu 70 kali dia berdiri di Arafah, artinya 70 kali haji, karena dia orang Mekah kan begitu ya. Lah jadi Sulaiman ibn Abdul Malik ini melihat siapa itu, maka orang-orang mengatakan dia adalah Atha bin Abi Rabah alimuna. Ingat, Atha itu orang yang paling dicintai, ikhwan. Subhanallah, manusia itu ketika meninggal terkadang dicintai oleh para talabatul ilmi, tapi tidak dicintai oleh orang-orang awam. Dicintai oleh keluarganya, tapi tidak dicintai tetangganya. Dicintai oleh orang-orang khusus, tapi tidak dicintai orang-orang umum. Tapi Atha ini semua orang cinta. Subhanallah, baik kalangan ulama, talabatul ilmi, orang-orang awam, semua suka dengan Atha bin Abi Rabah. Subhanallah, ini nikmah ikhwan, yu'tihi man yasha. Fadlun yu'tihi man yasha. Memang keutamaan yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Atha bin Abi Rabah ini, walaupun Atha sendiri kalau membuka majelis ilmu itu yang datang tidak banyak. Sampai-sampai dikatakan Imam Auza'i rahimahullah ta'ala, kalau Atha membuat kajian, bukan maksudnya ketika musim haji ya. Kalau musim haji kan banyak, maksudnya dalam kesehariannya, kalau bahasa kitanya kajian rutin, itu yang datang cuma 7 orang, 8 orang. Ya, bayangkan. Alim besar, tapi muridnya kalau sudah buat kajian cuma 8 orang. Ya. Tapi bukan berarti kemudian Atha bin Abi Rabah tidak berhasil menarik hati manusia untuk hadir di majelis ilmunya. Bukan begitu keberhasilan. Karena Nabi SAW bercerita ketika dia bermimpi,
Dilihatnya ada satu nabi yang punya satu pengikut, ada satu nabi punya dua pengikut gitu ya. Karena keberhasilan itu bukan banyaknya pengikut, tapi keberhasilan itu kalau dia sampai mampu menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, qulil haq walau kana murran. Soal diterima orang enggak urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran itu. Ma'asyiral musliminlah. Ketika Sulaiman ibn Abdul Malik ini melihat, maka kemudian dia menyuruh orang dan mengatakan, bisa enggak kau panggil atau ke tenda saya? Maka orang-orang pun pesuruh-pesuruhnya datang kepada Atta, ya imam, khalifah memanggilmu. Ini kesempatan. Jarang-jarang khalifah datang. Kata Atta, mali wali khalifah. Ada apa saya dengan khalifah? Saya tidak berbuat jahat. Kenapa saya harus dibawa ke khalifah? Katanya. Oh, maka pesuruh khalifah mengatakan, tidak, khalifah ingin berjumpa dengan kamu. Kemudian Atta mengatakan, maksudnya apa? Dia ingin bertanya-tanya soal hukum-hukum haji. Kata Atta, kalau itu yang dikehendaki khalifah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Persis seperti ucapan gurunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ilmu itu didatangi, bukan aku yang datang, katanya. Enak saja aku yang datang. Kalau dia butuh aku datang, dia ke sini. Nah, akhirnya pesuruhnya ini balik kepada khalifah dan mengatakan, dia khalifah, atau tidak mau datang. Bahkan dia mengatakan, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu datangi dan bukan dia yang datang, katanya. Baik, kata khalifah, kita datang. Loh, ketika itu kan berjubel tuh yang datang ke Atta dan bertanya soal haji itu ngantri satu-satu kayak orang menunggu mau masuk tes gitu kan. Itu ngantri satu-satu. Ya. Atau duduk orang ngantri, ini selesai tanya jawab pergi, datang lagi tanya jawab pergi. Namanya khalifah. Orang tahu khalifah. Jadi orang-orang yang ngantri itu akhirnya bubar, takut dengan khalifah. Khalifah datang. Silakan. Kalau orang jawab pakai jempol, silakan Pak, katanya. Ke depan gitu ya. Silakan. Namanya khalifah kan itu. Sampai di depan Atta, marah Atta. Kata Atta bin Abi Rabah, ya khalifah. Ya khalifah. Ya. Engkau harus berbaris di sana. Kau tidak layak membubarkan. Mereka duluan, kau belakangan, katanya. Kalau kau tetap datang kemari, berapapun pertanyaan tidak akan kujawab, katanya. Akhirnya sang khalifah balik lagi ke belakang, ngantri lagi di belakang, lo bayangkan. Sampai akhir satu persatu selesai, baru giliran dia, baru dia bertanya soal urusan haji dan dijawab. Ya. Begitulah adabnya ulama. Ya, tidak bisa kemudian ulama disuruh-suruh oleh penguasa, karena ilmu lebih mulia dibandingkan dunia, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Atta bin Abi Rabah rahimahullahu taala dijelaskan, ada kisah juga yang menarik. Di antaranya adalah ketika beliau ditanya tentang beberapa soalan, maka beliau kemudian memberikan nasihat dengan nasihat yang bagus sekali. Karena kata-kata Atta bin Abi Rabah ini, kalau orang mendengar selalu menangis. Karena banyak kata-kata mutiara yang orang-orang itu suka dengan kata-katanya, apakah wajar atau itu sangat dicintai manusia. Kata beliau, ketika ada orang mengatakan, berikan wasiat kepadaku wahai Atta, maksudnya nasihat kepadaku wahai Atta, Atta mengatakan, afdal ma utiyal ibad al-aqlu anillah wa huwa ad-din. Seutama-utama yang diberikan Allah kepada hamba adalah akal dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian daripada agama. Maksudnya adalah bukan berarti kemudian agama didasari akal, diakal-akali, bukan. Maksudnya adalah akal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Atta ditanya,
oleh Umar ibn Al-Warid. Kemudian dia mengatakan, ini istata'ta an takhluwa binafsika, ini istata'ta an takhluwa binafsika asyiyata arafata faf'al. Kalau engkau bisa bersendirian di malam Arafah, maka lakukan. Karena ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun kemudian mengampuni hamba-hambanya. Kemudian juga banyak nasihat-nasihat yang lainnya, karena sudah hampir jam 6. Atta bin Abi Rabah sekali lagi intinya bahwa diberikan usia yang sangat panjang sekali. Kemudian Atta diwafatkan rahimahullahu taala di Makkah sanata 15 wa mi'atin wa kana lahu yaumun mata 88 sanatan. Ada yang mengatakan dia meninggal di Mekah pada tahun 115 Hijriah dan dikubur di Mekah. Kata Imam Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, mata Atta ibn Abi Rabah yaumun mata wa huwa arda ahlul ardi indan nas. Kata Imam Auza'i ketika meninggalnya Atta bin Abi Rabah, pada hari dia meninggal tidak ada manusia yang paling reda mencintai manusia melebihi kecintaan manusia kepada Atta bin Abi Rabah. Ini menunjukkan apa? Terkadang orang itu baru tahu orang itu baik setelah meninggal atau setelah orangnya tidak ada. Kan itu ya. Orang itu baru dianggap baik, baru dianggap kehilangan kalau sudah nggak ada orangnya. Kalau belum ada orangnya terkadang orang benci, orang nggak suka. Saya itu punya cerita dulu ya, punya cerita waktu saya masih mondok tahun berapa dulu kan. Jadi ceritanya di daerah Madura sana. Jadi ada musola kecil. Ya. Di situ ada ustadz. Ustadz itu ya semacam didatangkan gitu ya oleh mungkin semacam dewan dakwah gitu mungkin ya, untuk berdakwah di lingkungan situ. Akhirnya setiap habis sholat maghrib, selalu dia ceramah, nggak ada orang datang. Jadi dia ceramah pakai corong gini saja, nggak ada orang datang, satu pun tak datang. Tapi nggak peduli ustadz ini, habis sholat ambil mic ceramah, yang penting masuk ke corong. Jadi yang mendengar orang sekitar. Pada awalnya orang-orang itu nggak suka, kenapa? Pertama, ngapain orang nggak datang kok ceramah? Mau nyeramai siapa? Mau nyeramai jin kan itu. Ya. Yang kedua, mengganggu. Tapi subhanallah, ustadz ini seminggu 3 kali seperti itu, sampai akhirnya bertahun-tahun, nggak terasa juga bertahun-tahun. Sampai selesai satu kitab, ganti kitab lain, selesai satu kitab, ganti kitab lain. Sampai 10 tahun lewat, dia ngomong begitu terus. Tidak ada satupun yang datang ke musola itu. Akhirnya Allah takdirkan, ustadz ini mungkin sudah nggak kerasan di situ. 10 tahun berdakwah nggak ada, ya nggak, bahasa kitanya mungkin kurang perkembangan. Akhirnya dia mencari daerah yang lain yang ingin dia dakwai, berangkat ke tempat lain. Subhanallah, ketika sudah nggak ada lagi, kan namanya biasa ceramah ya, seminggu 3 kali. Ketika dia sudah tidak ada, sepi kampung itu. Biasa pada maghrib ada ceramah, walaupun mereka dengerin di rumah-rumah gitu kan. Dari situlah baru mereka sadar, baru kehilangan. Mencari sosok seperti dia itu belum tentu tak bisa gitu, belum tentu ada. Karena dia nggak digaji, ya kan? Bukan digaji, suruh ngaji dikasih amplop gitu, enggak. Keinginan dia seperti itu, keikhlasan dia ingin berdakwah. Terkadang orang itu baru tahu kebaikan setelah orang itu enggak ada. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.